Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Jaden dan Bril tiba di mansion pribadi Jaden di pagi hari. Jaden langsung membawa Bril ke kamarnya yang ada di lantai bawah. Jaden mengganti baju Bril dengan dress pendek yang sudah disiapkan oleh Faye di lemari Jaden. Faye dan James mengikuti perintah Jaden untuk tak muncul dulu di depan Bril. Bril masih butuh waktu untuk bertemu dengan mereka, termasuk Karen. Karen bahkan belum tahu kondisi Bril. Jaden dan kedua orang tuanya belum memberitahu Karen. "Kau tidak lelah, J?" tanya Bril sambil mengangkat tangannya ke atas ketika Jaden membuka bajunya. "No baby," jawab Jaden tersenyum lalu mengecup bibir Bril. "Thank you," kata Bril. "Aku lebih suka kau mengatakan kau mencintaiku," balas Jaden. "I love you," kata Bril mencoba tersenyum. "Tersenyumlah selalu, Bi. Aku merindukan itu," kata Jaden mengacak rambut merah Bril, hal yang selalu dilakukannya dulu. "Rambutmu sudah panjang," lanjut Jaden. "Aku ingin memotongnya, bantu aku," kata Bril. "Baiklah, tunggu." Jaden mengambil gunting di laci nakas kamar mandi. Jaden memotongnya lurus saja. Dia sangat berhati-hati dan memasang wajah yang serius ketika memotong rambut Bril. Tak lama, Jaden pun selesai memotong rambut Bril. "Thanks, iya, I love you," kata Bril tersenyum. "Ah, kau menggemaskan, Bi." Jaden mencium bibir Bril gemas. "Ayo, aku akan mencuci rambutmu." Jaden membawa Bril ke bathtub dan mengisinya dengan air sabun yang hangat. Jaden melihat tubuh Bril yang polos tanpa apapun, dan jelas itu membuatnya menahan keinginannya untuk bercinta dengan Bril. Dia ingin Bril fokus dengan pengobatannya dulu. "Sorry," lirih Bril seakan tahu apa yang dipikirkan Jaden. "Aku bisa menahannya, Bi, meskipun itu membuat kepalaku pusing melihatmu seperti ini," kata Jaden dan membuat Bril tertawa pelan. Jaden senang melihat Bril setidaknya sudah bisa tertawa dan tersenyum kembali. Setelah mandi, mereka berdua langsung menuju meja makan. Bril sebenarnya sudah sangat mandiri, tetapi Jaden selalu saja melayaninya. Dia ingin selalu ada di samping Bril. Dia ingin Bril membutuhkannya. "Besok kita akan mulai pengobatan dan terapi. Apa kau tak keberatan?" tanya Jaden. Bril hanya menggeleng. Dia mulai memiliki semangat untuk sembuh karena Jaden. "Thank you, baby. I love you." Jaden kembali mengacak rambut basah Bril. Bril mulai menjalani terapi dan pengobatan untuk kakinya. Bril tak pernah mengeluh meskipun rasanya berat dan sakit. Jaden tak pernah absen menemaninya terapi di rumah sakit. Bril akan semakin semangat jika terapi dan pengobatannya sedikit mendapatkan hasil. Jaden tak pernah menekannya, justru Jaden yang terkadang memaksa Bril untuk beristirahat karena terlalu memforsir tenaganya. Dalam waktu sebulan ini, Bril sudah banyak peningkatan meskipun masih banyak tahap latihan yang harus dia lakukan. Maria dan Jason senang mendengar kabar itu. Jaden selalu mengirim video Bril ketika terapi setiap hari pada mereka. Meskipun mood dan suasana hati Bril semakin baik, tetapi Bril masih belum mau berinteraksi di luar mansion dan rumah sakit. Bril belum siap untuk itu. Jaden lebih banyak bekerja dari rumah. Dia tak ingin meninggalkan Bril sendirian di mansion meskipun ada perawat dan banyak pelayan di sana. "Apa kau lelah, J?" kata Bril setiap Jaden selesai menemaninya terapi seharian di rumah sakit. "Never, Bi," jawab Jaden mencium kening Bril. "Mungkin kau dikutuk untuk selalu melayaniku, J," kata Bril tertawa pelan dan membelai rambut Jaden.
Kutukan yang menyenangkan. Jaden merangkul bahu Bril dan bersantai di sofa sambil menonton film action bersama. I love you. Bril mengecup leher Jaden. Kau manis sekali hari ini. Apa ada yang kau inginkan, baby? Tanya Jaden. Aku ingin bertemu Karen, jawab Bril. Jaden melihat wajah cantik Bril dan mencium hidung mancungnya. Baiklah, apa kau tidak ingin bertemu Mami dan Daddy juga? Mereka ingin bertemu denganmu, kata Jaden. Bril mengangguk dan mengecup bibir Jaden. Thank you, J, lirih Bril. Faye dan James mulai menjelaskan pada Karen apa yang terjadi pada Bril dan bisa dibayangkan bagaimana syok dan sedihnya Karen. Karena hal itulah membuat Karen menangis seharian. Dia mulai menyiapkan hatinya untuk bertemu Bril agar tak terlihat sedih di depan Bril, meskipun itu hal yang sulit dilakukan. Dan besok mereka akan mengunjungi mansion Jaden untuk bertemu Bril. Hari ini Bril hanya sebentar menjalani terapi. Setelah dari rumah sakit, Bril dan Jaden tidak ke mansion, tetapi ke apartemen mewah milik Jaden di tengah kota. Bril duduk di depan jendela kaca sembari menikmati coklat hangatnya. Jaden menghampiri Bril dan mencium bahu mulusnya. Kau tidak ingin makan sesuatu, Bi? Tanya Jaden. Tidak. Oh iya, apakah Karen jadi datang besok? Tanya Bril. Iya, dan jangan mengabaikanku ketika ada Karen, aku akan sangat cemburu. Jaden memeluk tubuh Bril dari belakang dan menyandarkan tubuh Bril di dadanya. Bril tertawa sembari membelai pipi Jaden. Terima kasih, J. I love you. Lirih Bril dan menggenggam tangan Jaden yang melingkar di perutnya. I love you too. Jaden mencium leher Bril. Keesokan harinya, Karen, Faye, dan James datang ke mansion Jaden. Suasana haru dan bahagia menyertai pertemuan itu. Dan akhirnya Karen tak bisa menahan air matanya meskipun dia sudah berusaha kuat. Karen memeluk erat Bril yang duduk di kursi roda. Kau jahat, Bril, I hate you, kata Karen dengan terisak. Bril justru yang menenangkan Karen dengan mengusap punggungnya pelan. Bril tertawa pelan melihat Karen yang tidak bisa berhenti menangis. Jangan menertawakanku, Bril, kau menyebalkan, kata Karen. Bril menghapus air mata Karen. Aku baik-baik saja, Karen. Jaden selalu menjagaku, kata Bril tersenyum. Akan kupastikan Kak J selalu di sampingmu. Jika tidak, akan kupanggang dia, kata Karen. Jaden yang ada di belakangnya langsung menjitak kepala Karen. Kakak, teriak Karen. Setelah acara ramah tamah dan pertemuan bahagia itu, mereka berkumpul di sofa ruang tengah. Bril kembali tersenyum dan bahagia. Jaden senang melihatnya. Bril sekarang sudah menerima keadaannya. Jaden selalu mendukungnya. Karen memutuskan untuk tinggal di mansion Jaden untuk menemani Bril. Dengan begitu, Jason bisa meninggalkan Bril dengan tenang jika dia harus ke perusahaan. Kak, besok aku yang akan menemani Bril terapi, kata Karen. Baiklah, jawab Jaden. Bril senang Karen akan tinggal bersamanya. Meskipun Jaden selalu menemaninya, tetapi kehadiran Karen berbeda karena dia bisa membicarakan tentang masalah sesama wanita bersama Karen. Ingat, Bi, jangan mengabaikanku, kata Jaden mengingatkan. Bril tertawa pelan dan mencium pipinya. Aku akan melihat hal ini setiap hari, menyebalkan, kata Karen. Faye dan James hanya tertawa. Mereka bahagia, keluarga mereka utuh dan rukun. Mereka juga selalu berdoa agar Bril cepat sembuh dan berjalan kembali. Faye dan James pulang dari mansion Jaden menjelang malam, sedangkan Karen tetap di sana. Besok dia dan Bril akan pergi bersama ke rumah sakit untuk terapi. Kini Bril dan Jaden tampak berbaring di ranjang king size mereka.
"Kau belum tidur, baby?" tanya Jaden yang melihat Bril masih membuka matanya dan menatap langit-langit kamar. "Beberapa hari yang lalu aku berkonsultasi pada dokter, J, ketika kau tak mengantarku terapi," kata Bril. "Kau berkonsultasi apa, Bi? Apa sesuatu yang serius?" tanya Jaden. Jawab Bril. "Ada apa, Bi? Apa ada yang kau rasakan dengan kakimu?" tanya Jaden serius. "Tidak, bukan itu. Kakiku sudah bisa mulai menerima rangsangan meskipun hanya sedikit," jawab Bril. "Lalu tentang apa?" tanya Jaden lagi dan menatap serius wajah Bril. Dia takut terjadi sesuatu yang buruk pada Bril. "Tentang aku ingin melakukan hal itu dan kata dokter itu tidak masalah untukku," kata Bril santai tanpa beban. Jaden membelalakan matanya dan tertawa.